Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai bahasa jurnalistik, radio, dan televisi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Anggraini Rusdinar dengan NPM 201063108005. Astri Maharani dengan NPM 201063108056. Adelia Salsabila dengan NPM 201063108039. Sevilla Putri Permesari dengan NPM 201063108051. Dan saya sendiri Muhammad Erlangga Febrian Saputra dengan NPM 20106310800142. Materi pertama yaitu jurnalistik radio. Jurnalistik radio adalah jurnalistik yang digunakan oleh penyiar berita dalam memberikan informasi kepada masyarakat, pendengar baik itu penyiaran berita, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Jurnalistik radio menggunakan bahasa jurnalistik yang bersifat auditori melalui suara dan bahasa lisan untuk didengarkan. Selanjutnya, menurut Bahari tahun 2005 halaman 23, bahasa jurnalistik radio adalah bahasa yang digunakan oleh radio dalam menyiarkan informasi kepada halayak pendengar sesuai dengan aturan bahasa jurnalistik radio. Karakteristik bahasa jurnalistik radio. Yang pertama, bahasa tutur. Gaya bahasa penulisan jurnalistik radio menggunakan bahasa tutur, bahasa obrolan, atau bahasa percakapan sehari-hari. Biasanya karakteristik bahasa tutur ini berupa kalimat pendek. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang biasa diucapkan. Yang ketiga, disuarakan. Teknik penyampaiannya secara lisan karena bersifat auditori. Yang keempat, tidak dapat diulang. Informasi yang disampaikan penyiar hanya satu kali dan tidak dapat diulang kembali. Pendengar hanya mendapatkan satu kesempatan untuk mendengar berita. Yang kelima, langsung. Menyajikan pendapat atau peristiwa yang sedang terjadi, misalnya mewawancarai narasumber secara langsung. Yang keenam, batasan waktu. Penulisan naskah dibatasi waktu detik, menit, dan jam, namun bisa juga tidak terbatas. Yang ketujuh, enak didengar dan mudah dimengerti. Penggunaan kalimat singkat, padat, sederhana, dan jelas sehingga memenuhi rumus mudah didengar ILF. 2. Jurnalistik televisi. Jenis bahasa jurnalistik televisi berbeda dengan bahasa tulis pada umumnya karena bahasa jurnalistik televisi memiliki sifat intimeci, kedekatan atau intim. Jurnalistik televisi. Media televisi menyiarkan suara sekaligus menyiarkan gambar atau bersifat audiovisual dan sinematografik, pandangan, dengar, dan gambar bergerak. Pada media televisi, antara suara dan gambar yang muncul haruslah sesuai atau sejalan, sinkron, merupakan hal yang mutlak. Berikut sudah menjadi bagian penting dalam program stasiun televisi. Adanya gambar atau visual saat membantu pekerjaan reporter ketika menulis naskah berita karena karya visual akan mampu memecahkan masalah. Reporter televisi tidak perlu menjelaskan segala sesuatunya dengan terlalu rinci karena sebagian besar fakta telah dijelaskan dengan gambar. Karena itu penting bagi reporter televisi untuk menghindari pembenahan naskah yang terlalu panjang atau bahasa yang rumit. Menurut Usman tahun 2009 terdapat beberapa karakteristik bahasa jurnalistik televisi, di antaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa sehari-hari dengan gaya bahasa percakapan dan menggunakan kalimat tutur atau bercerita. Yang kedua, menggunakan kata dan kalimat sederhana. Yang ketiga, menggunakan kalimat pendek dengan prinsip ekonomi kata. Yang keempat, menghindari kalimat terbalik, subjek dan predikat berdekatan posisinya, jabatan mendahului pemangku jabatan. 5. Menggunakan kalimat aktif. 6. Tidak banyak mengandung angka-angka. Menurut Jainuddin tahun 2007, sedikitnya ada 17 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu masuk akal, jelas, hemat dan ekonomis, konsisten dan argumentatif, seimbang, narasumber punya otoritas, patuhi asas praduga tak bersalah, memperhatikan rumus 5W plus 1H, hindari kata-kata subjektif, angel harus jelas, lead menarik, mudah dimengerti, mengandung informasi baru, struktur harus rapi dan sistematis, cermat dan akurat, serta pakai istilah yang
yang tepat dan tidak mengandung hoaks. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahasa jurnalistik adalah bahasa komunikasi massa yang dipergunakan dalam majalah, surat kabar, televisi, atau radio. Beberapa karakteristik bahasa jurnalistik radio, diantaranya bahasa tutur, menggunakan kata-kata yang biasa diucapkan, disuarakan, tidak dapat diulang, langsung, batasan waktu, enak didengar dan mudah dimengerti. Selain itu, terdapat bahasa jurnalistik televisi. Bahasa jurnalistik televisi merupakan bahasa yang digunakan oleh para jurnalis berita televisi dalam menyampaikan informasi atau berita, khususnya di media massa televisi. Menurut Usman, dalam kurung 2009, beberapa karakteristik bahasa jurnalistik televisi diantaranya menggunakan bahasa sehari-hari dengan gaya bahasa percakapan dan menggunakan kalimat tutur dalam kurung bercerita. Menggunakan kata dan kalimat sederhana, menggunakan kalimat pendek dengan prinsip ekonomi kata, menghindari kalimat terbalik, subjek dan predikat berdekatan posisinya, jabatan mendahului pemangku jabatan, menggunakan kalimat aktif, tidak banyak mengandung angka-angka. Jadi segitu saja kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apa ada kata-kata yang membuat rekan-rekan semua tidak kenan di hati, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.